Mana semuanya mar kifayatul atqiyah. Wa kana la ya'luha fil yaumi kada wa min karamatihi wa min karamatihi walahu kashfun wa karamatun kasiratun walahu, dan bagi Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala kashfun wa karamatun, dan banyak karamat. Jadi Imam Nawawi Yahya bin Syarab, pengarang kitab Syarah Sahih Muslim, pengarang kitab Syarah Raudhah, pengarang kitab Majmu', pengarang kitab Riyadhus Shalihin, itu orangnya wali. Orang wali itu biasanya kasyaf. Apa arti kasyaf? Arti kasyaf itu secara makna adalah terbuka. Lalu secara uraian kasyaf itu terbuka hal-hal yang gaib, baik secara keilmuan ataupun secara kejadian. Itu namanya kasyaf. Seseorang mengetahui hal yang gaib. Contoh hal yang gaib itu adalah sesuatu yang ada di pikiran dan hati seseorang. Itu kan hal gaib. Aku mereka tahu sekarang ini apa yang ada di pikiran ikhwan. Kenapa? Boleh jadi ini memikirkan kita, boleh jadi ini memikirkan yang lain. Kenapa? Ada jelas. Nang nampak bukan ikhwan, nang dihadapannya tuh kitab tuh zahir itu. Kada gaib. Sedangkan pikiran ikhwan, hati ikhwan tuh gaib. Kamu tahu lah apa? Ada tahu? Aku ada tahu juga kenapa nang sekarang ini yang ada dalam pikiran ikhwan ada tahu. Apa yang sekarang ini ada di dalam hati ikhwan ada tahu. Nah, tapi ketika aku kasyaf, tahu pikiran ikhwan, tahu hati ikhwan, berarti kasyaf. Dan itu benar. Lah, lalu dalam ilmu kasyaf, soleh, biar anunya aja, kesimpulannya aja tahu. Kasyaf ini ada 3. Ramadan, kasyaf ini ada 3. Yang pertama adalah kasyfun hakikiyun, kasyaf yang sebenarnya, atau yang disebut dengan kasyaf hissiyun. Ini bubujuran kasyaf asli, benar. Kasyaf ini kasyafnya para nabi dan rasul, kasyafnya para sahabat, kasyafnya para aulia Allah Ta'ala. Yang kedua ada kasyaf syaitaniyun, ada kasyaf syaitani. Kasyaf tapi syaitan. Tahu juga gaib, tapi itu dari syaitan. Nah ini biasanya adalah dukun. Dukun tidak tahu. Orang datang calon bupati datang ke dukun, ujar si dukun, ikam pacangan jadi bupati, begini. Tapinya kadalun berapa dukun asli. Nah ini bisa aja kasyaf syaitan. Bujurlah, bisa aja kebanyakan didustainya. Kasyaf syaitan ini bisa dari jin, bisa dari setan, dan itu kalau benar juga paling kebetulan lebih kayak. Selebihnya itu salah harus. Ia nang dukun berdusta. Makanya ujar Nabi mengatakan
dukun itu kadang-kadang berlindung dengan ilmu nujumnya. Kazabal munajjimun, orang-orang dukun itu pendusta. Ya jangan dipercaya dengan dukun. Contoh dukun itu adalah orang-orang nambai orang dengan cara kesurupan. Orang-orang yang bersahabat lawan jin itu dukun. Kasyafnya iya, tapi bisa aja disebut dengan kasyaf syaitan. Itu kasyaf, tapi syaitan ngarannya. Yang ketiga ada namanya kasyaf khayali. Kasyaf karena hayalan. Kasyaf benar, tapi karena kekuatan imajinasi. Nah, itu bahasa kerennya kan ada paham. Kan paham lah. Wan imajinasi paham. Ada. Mem. Nah, hayal sudah. Kasyaf itu karena kekuatan daya hayalannya timbul benar nang dihayal itu kasyaf ada itu kasyaf khayal. Nah, orang-orang wali itu diberi oleh Allah Ta'ala kasyaf. Lalu pertanyaannya, orang itu dapat kasyaf dengan sebab apa? Nah, biar paham. Kasyaf ini secara kejadian itu ada dua benar. Satu mauhibah. Memang asli sedari awal pemberian Allah Ta'ala, mulai lagi halusnya kasyaf. Mulai lagi halus kasyaf. Lalu salahai ujar orang-orang wali, orang-orang soleh, dan ini berat. Bilanya kawa kita mengamalkan itu bisa kasyaf. Kanak-kanak bagian daripada rahasia ayat Allah, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimar radha'ah. Wal walidatu, perempuan-perempuan yang menyusui anak, yang melahirkan, yurdi'na auladahunna, mereka yang menyusui anak-anak mereka, haulaini kamilaini, 2 tahun yang sempurna, liman arada ayyutimar radha'ah, bagi orang yang punya keinginan sempurna dalam menyusui. Kalau bahasa ringan itu terjemah, orang bila hendak sempurna dalam menyusui anak, maka susuilah anak itu. Susuilah anak itu sempurna 2 tahun. Lalu bahasa orang kesehatan, apabila seorang anak disusui 2 tahun sempurna, maka itu membangun kekebalan tubuhnya, sehingga anak itu kada mudah diserang penyakit, kada mudah kena polio, kada mudah karena bahasa orang kejang-kejang, step dan yang lainnya, asal sempurna dengan ASI air susu ibu 2 tahun. Itu bagian zahir tafsir. Ujar ulama tasawuf, apabila seorang ibu menyusui anaknya 2
2 tahun sempurna pakai AC, dan jangan dicampur dengan yang lain-lain. Ini sulitnya. Satu, kamera mata bisa anak mulai awal, mulai lagi halus dikawal, disusui aja terus sampai 2 tahun kada bercampur lawan bubur, kada bercampur lawan nasi, kada bercampur lawan gabinson. Jangan dicampur apur, cukup susu aja 2 tahun. Satu. Nang kedua, makanan mamanya yang menjadi air susu, makanannya halal. Lah, makanannya halal. Maka ujar ulama sufi, anak ini satu menjadi cerdas, 2 sehat, yang ketiga bisa kasyaf. Dan kasyafnya ini kasyaf hakiki, bukan kasyaf syaitan, bukan kasyaf khayali, tapi ini kasyaf hakiki. Tapi dengan 2 syarat. Satu, ibu yang menyusui anak, air susu yang jadi susu itu adalah dari makanan-makanan yang halal. 2, menyusuinya 2 tahun. Selama 2 tahun itu jangan dicampur-campur dengan bubur sun, jangan dicampur-campur dengan yang lain. Ini nang kada sanggup ngalih. Nah akhirnya kanak-kanak kita beda. Tapi bila sanggup 2 tahun, insya Allah kekebalan tubuhnya, kecerdasannya bagus. Nah ini kasyaf, namanya mauhibah, pemberian Allah. Ada kasyaf bil kasbi, ada kasyaf lantaran usaha. Secara umum kasyaf itu bisa didapati dengan usaha. Usahanya itu adalah lewat amaliyah. Amaliyahnya itu biasanya dilakukan 1 uzlah, 2 khalwat. Makanya orang-orang kasyaf itu di samping makanannya halal, yang kedua dia uzlah, khalwat, lalu mengamalkan amalan yang dianjurkan gurunya, pada akhirnya kasyaf. Itu tuh. Lalu ini muktasabahannya, paham. Kasab tapi bisa diusahai. Kasab itu didapati salah satu sebabnya adalah dengan amaliyah. Lamun gadada amalannya demau salah. Ikam biar berpisur ada mau kasab. Paham. Biar berpisur itu mau kasyaf. Biar yang sa gudang kita kada mau kasyaf. Orang kasyaf itu dengan amaliyah, lalu ada riyadhahnya, latihannya. Lalu di latihan itu dia uzlah, khalwat, amal. Dengan kata lain, kasyaf itu setelah dia mencapai kebersihan hati. Selama hatinya kada bersih, orang kada mau kasyaf. Karena kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, ujar Imam Ghazali, al-qalbu kalmiratis saqil. Hati itu bagaikan cermin yang tajam dan bersih. Itu hati itu.
Hati ini kalau memang dibersihi itu bagaikan cermin yang bersih, tajam, dia bisa melihat sesuatu di belakang. Sama hati orang wali bersih, lalu dia tinggal mengarahkan. Lah, ini Imam Nawawi orangnya kasyaf. Berarti Imam Nawawi ini orang ahli riyadhah, orang nang riyadhah, orang nang beuzlah, orang yang berkhalwat. Ada amaliyahnya. Dan yang kedua, kasyaf ini bagian daripada karamatul aulia, bagian daripada karamatnya orang wali. Tetapi yang namanya kasyaf ini juga bisa diusahai dan dia bisa didapatkan oleh orang yang bukan Islam. Orang ada Islam pun bisa kasyaf ketika dia melakukan teori-teorinya. Salah satunya itu adalah mukhalafatun nafsi, makanya riyadhah, dengan olah diri, melatih diri melawan hawa nafsu. Contoh, orang-orang biksu, orang-orang Buddha, kasyaf. Tapi kalau dalam secara keilmuan itu disebut bukan kasyaf hakiki. Terus, ini biar paham, bolehlah kita beramaliyah untuk kasyaf? Kada boleh. Kada boleh. Orang beramaliyah hendak kasyaf itu kada boleh. Dan ini pernah aku lakukan, berarti aku melakukan kada boleh. Iya. Karena memang ngajar ngaji. Biasa orang ngaji pondokan inya nang ciris mengaji itu kayak itu punya semangat, punya semangat udah hanya seolah pesantren hanya benehan kisah kasyaf. Ya, ada amalannya ada amalan kasyaf. Ya alimal ghaibi wasyahadah, ya alimal ghaibi wasyahadah, ya alimal ghaibi wasyahadah, ya alimal ghaibi wasyahadah. Ada amalannya nih dengan sekian waktu. Tadinya maulah kasyaf, padahal amalannya bujur aja. Amalan kasyaf itu iya. Tapi bila orang beramaliyah tujuannya kasyaf, kada mau kasyaf. Sama ikam perawat bulan Ramadan orang malam ganjil beramaliyah beribadah tapi hendak dapat Lailatul Qadar, kada mau dapat Lailatul Qadar, orangnya di rumah aja. Awalnya jadi kawan dapat Lailatul Qadar. Iya. Maka pas jam 2 aja, wah iya banget ini. Tahu bibinian yang mengarang Lailatul Qadar turun jam 2. Berdusta aja kan? Bujur iya demi Allah aku ketemu Lailatul Qadar. Tapi Lailatul Qadar kejadian nang dimaksud ini Lailatul Qadar bini-bini bener bangaran Lailatul Qadar banyak bini-bini. Orang malam ganjil beribadah ada niatan supaya dapat Lailatul Qadar, itu kada mau jadi Lailatul Qadar, kada mau dapat. Orang beramaliyah hendak kasyaf, kada mau kasyaf. Orang beramaliyah hendak jadi wali, kada mau jadi wali. Bisa gitu. Kenapa? Itu ngarannya beramaliyah karena nafsu. Paham-paham. Bila beramaliyah karena nafsu, berarti kada karena Allah.
Bila kada karena Allah, apapun kada mau jadi. Karena kada karena Allah. Rahmat, berat rahmat teh. Imam Nawawi kasyaf ya Allah. Berat kita mendapat kasyaf ini. Kita nih benar bayang-bayang kasyafnya itu ada. Paham mar? Awal-awal kasyaf itu kayak ini rahmat teh. Awal-awal kasyaf itu dulu apa yang dikatakan Nabi? Awal-awal kasyaf itu adalah firasat. Firasat itu lain kasyaf. Nabi bersabda, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Kalian hati-hati dengan firasat hatinya orang beriman, karena dia memandang dengan nurullah. Itu hanya lain kasyaf, hanya firasat. Ikam firasat saja kadang mati Allah kemarin kadang ada itu hanya firasat itu. Nabi mengatakan hati-hati. Kenapa firasat orang beriman itu kadang mau luput selalu karena itu belum kasyaf mendapatkan firasat yang benar saja rumit, apalagi kasyaf. Jadi orang pada kasyaf ngarambut. Hati-hati. Ini kisah kasyaf. Separuh dukun pada kasyaf. Ini gitu lah. Jadi orangnya rambut panjang. Ini kisahnya rambut banyak aneh. Itu nang kisah kasyaf semua deh kayak itu. Jujur rambut panjang tapi kasyaf. Kasyaf datang di mana? Aku ini punya gampang mana kasyaf dalam pengertian kasyaf nipu orang. Tahulah ramah yang menaik. Aku sebelum orang datang tahu apa. Mau pasang CCTV nah halus TV ada. Siapa yang boleh tahu aja CCTV-nya. Kasyaf lewat CCTV. Ini dengan CCTV kawan lewat HP. Biar di Banjar kan biar di Banjar pasang CCTV. Ketahuan di HP nak kelihatan siapa nang ke rumah kelihatan. Jadi pada hari saya bertanya, telepon je lah. Iya je, kasyaf bijir. Betul kasyaf. CCTV dikiranya kasyaf orang jangan kasyaf itu tadi aja firasat sadik nang dikatakan Nabi ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Jadi hati-hatilah, hati-hati orang mau pada kasyaf apa. Firasat ini aja rumit mendapatkan nang bujur, apalagi kasyaf hakiki. Nah sekarang Imam Nawawi sidin kasyaf dan kasyafnya kasyaf hakiki. Wali menjanda aja juga sidin bener orang kada ke duniaan. Sidin aja nak ulang bini-bini aja kada kawin bener kita ini anak sir binian. Kalau kau melihat di binian, Imam Nawawi saking asyik ilmu dan ibadah, sidin lupa kawin, mati dalam keadaan bujang, umur kurang lebih 40 tahun. Karangannya sinbanyakan Riyadhus Shalihin, Syarah Majmu', Riyadhah, macam-macam lah karangan Imam Nawawi. Wa karamatun, dan Imam Nawawi punya karamat banyak, karamatun kasirah. Nah, kita ambil satu karamat Imam Nawawi. Wa min karamatihi, sebagian karamatnya atau di antara karamatnya Imam Nawawi, Yahya bin Syaraf an-Nawawi, yaitu masuhila lahu minat tasanifi fi zamanil yasiri, yaitu sesuatu yang dimudahkan bagi beliau
mengarang dalam waktu yang singkat. Imam Nawawi umur 40 tahun, tapi karangan kitabnya dibanding dengan umurnya kada sesuai. Dan beliau ternyata mengarang sekian banyak kitab itu dalam waktu nang singkat, dalam waktu nang sedikit. Itu bagian daripada karamat. Aneh. Aturan rahmat ini aturan karena mengarang. Orang ini, nah makanya bedakan dan zaman sekarang zaman dulu. Orang sekarang boleh jadi mengarang karangan itu cepat, boleh jadi kawa cepat benar, tapi karena banyak dibantu teknologi, pakai mesin ketik, pakai komputer, kemudian dicetak. Cuma zaman dulu mengarang pakai dawat, mencari kertasnya aja ngalih, cari dawatnya begamat, menulis asli, menulis benar ditulis. Orang sekarang bisa aja mengarang tapi kada tulis tangan, lewat apa? Lewat komputer. Nah, diketik laju kada? Laju. Ini Imam Nawawi sekian banyak karangannya, umur beliau hanya pendek, waktu beliau belum lagi mengajar ini dan itu, ternyata beliau sanggup mengarang sekian banyak kitab. Berarti itu bukti beliau diberi oleh Allah Ta'ala karamah. Nang kada kejadian nang aneh ganjil kada bisa dijangkau oleh akal manusia. Itu satu. Coba ujar musannif, ujar Imam Zainuddin Al-Malibari, fa innahu maka bahwasanya wuzi'a umruh, dibagi umur Imam Nawawi ala tasanifihi, lawan karangannya. Pawujida annahu law kana yansahuha faqat lama kafaha dzalikal umru. Pawujida maka akan didapati annahu bahwasanya Imam Nawawi karangannya itu laukana yansahuha faqat, jikalau hanya sekedar membalik-balik lembarannya saja dengan umur itu, menulis saja, menasakh saja benar. Arti menasakh itu bisa aja merubah-rubah aja dengan karangan ada, hanya cukup menasakh, lama kafah zalikal umur, niscaya tidak mencukupi menasakh itu dengan umur itu. Ya bahasa orang sekarang meralat-ralat aja ini agen meralat-ralat. Nah sekarang meralat aja kada cukup umur benar, agen meralat aja. Apalagi mengarang, menyusun, meralat aja tuh. Itu kada cukup umur. Padlan an kaunihi yusannifuha, apalagi keadaannya mengarang, meralat aja tuh. Dengan meralat, diralat, mengoreksi apa, itu kada cukup. Padlan amma kana yadumu ilaiha min anwa'il ibadah, tonang khusus itu. Apalagi digabung lawan ajar, beribadah, makinannya kada cukup. Padlan apalagi amma dari pekerjaan, karena yadumuha ilaiha, yang menghimpunkan dia kepadanya daripada bermacam-macam ibadah, wa ghairiha, dan selainnya. Apalagi sidin mana mengajar, mana beribadah, ini khusus mengarang, iyalah itu kada cukup waktu umur itu dibanding dengan karangannya. Sedangkan sidin mana mengajar, mana beribadah, ya Allah.
Lalu simpulnya rahmatai, kalau simpulnya tuh di antara karamat wali itu secara umum adalah tausiul awqati. Itu catatan pentingnya. Di antara karamat orang wali secara umum, karena lawan siapakah itu bisa terjadi tausiul awqati, diluaskan Allah waktu. Orang kalau kita mungkin mengalami sejam aja, tapi begitu orang wali ya mungkin ini bisa 6 jam, bisa 10 jam. Kalau kita menjalani mungkin sejam aja. Kenapa? Itulah yang disebut karamat tausiul awqat, diluaskan Allah waktunya. Maulah begitu, itulah karamat. Bila hendak bukti, nah gampang mana, tapi hakun enggak. Ya orang wali lah, dah sudahlah, itu karamat orang wali, diluaskan waktu. Bagi kita sejam mungkin, tapi bagi beliau bisa aja 5 jam, bisa aja 10 jam. Allah luaskan perasaan. Contoh benih nang contoh itu contoh aja untuk memahami aja. Tuh orang guring nih, Bemimpi itu kan kawin sampai banyak kan kawan. Rahmatnya, ini kan guring nah, kailulah yang beni kailulah lah. Jam 11 guring nih beni guring sampai jam 2 sejam yang lalu. Tapi dalam mimpi kan menggawe merasa kawin, berumah tangga, benar kan sih kok ada yang sehari lagi bangun. Aku itu benar kan tadi dalam mimpi. Nah betul tausiul awqat. Tapi kejadiannya dalam mimpi. Nah sekarang bila hendak masuk ke dalam mimpi, luas tuh waktunya tuh. Nah, itu bukti aja supaya kau memahami nang kita kada kau menjalani dalam alam nyata, kau menjalani dalam mimpi normal tapi waktunya ika malam mereka nang hari kada supaya mun hendak ini nyaman banget mun diberi Allah Ta'ala. Aku jujur kau mengalami hidup ini dengan dalam mimpi kawin sama teh. Kira guring bezuhur nih, apa anak mimpi aja kawin lain 10 2 anak kan kawan gitu. Maulah jadi kenyataan, suah mana jadi kenyataan. Nah ini nang jadi masalah sumber. Nanya hati-hati juga. Aku lupa orangnya, ingat juga aku kada nyambat juga orang pernah menang laki-laki ini hati-hati biklah, hati-hati guring mimpi. Lalu dalam mimpi tadi Ramadai kawin lawan seorang perempuan. Kawin bijur akad nikah apa kawin. Lalu berumah tangga sampai banakan. Kamu ninang anu le ngarannya bener bini amuk gara-gara mimpi. Bakisah kalau mengikat dia belum mimpi aja. Mimpi. Ini boleh jadi tahyul tapi ini kejadian benar. Cuma aku lupa orangnya. Cuma ibarat ingat dia kok ada nyambat juga. Ini sebagai gambaran aja kisah menjadi gambaran kita hati-hati. Lalu suatu saat hari Ramadhan datanglah perempuan ke rumah orang ini. Baiklah, Waalaikumsalam. Nambini mau ngeluarin, kayak orang bilang. Akhirnya apa? Terbuka. Bapak deh kamu orang mana? Ulun orang ini. Lawan nang ipian gak diingat kalau lawan ulun. Jangan laki apa di depan tuh ulun. Bini berapa sudah? Ada sesuatu Nabi ini percaya juga ini orang jauh juga dan laki kada hubungan besar ke depan sebenarnya sekalinya berkisah
ulun perempuan nang ada di mimpi pian dulu nang pian da mimpi kawin doh iya ulun orangnya ambok nang ini aku tuh mimpi bener aku tuh mimpi ya tapi mimpinya mimpi kawin sekarang biniannya ada pian lah tahu anak pian yang kita kawin itu ini banyak ujian iya banyak tapi dalam mimpi belajar ini nih menguasai ya sudah nanti terima ini aneh kejadian ternyata benar ternyata bini-bini ini benar makhluk gaib boleh jadi jin banyak hati-hati kan bila mimpi itu usia datang dan anaknya kan hati-hati kan bila mimpi itu bini-bini mimpi kawin lah laki-laki hati-hati timbi banakan yang kalau datang suatu saat ya nang melajari itu goreng itu supaya bujur-bujur berzikir apa soalnya orang ini makhluk halus ini makhluk gaib apakah makhluknya jin apa ada dasar banakan nah ngarannya anaknya bila hendak melihat nama akan caranya disuruh bujur satu mati aja bedanya sejam aja tapi anakan itu ngarannya tausiul auqat salah satu memahami jatuh cuma syahidnya itu juga hati-hati nang mimpi itu hati-hati benar lain kan mimpi dapat duit 1 miliar 2 miliar ayo mudahan jadi kenyataan habis kemudian wakana la yaqulu fil yaumi wal lailati ila akhirih wallahu a'lam bissawab gitu aja.